Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita berbakti, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pemimpin pujian, pemain musik yang sudah membawa kita dalam penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dari tempat yang maha tinggi. Kita buka satu ayat pada pagi hari ini, ayat yang cukup terkenal. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, haleluya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi pada saat itu, dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah rasul yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan pada saat itu. Sedikit saya cerita kilas balik tentang Rasul Paulus. Yang dahulunya dia menghujat nama Tuhan. Yang dahulunya dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya Rasul Paulus ini mendapat anugerah dari Tuhan. Sehingga dia ditangkap oleh Tuhan dan menjadi pengikutnya dan dipakai secara luar biasa. Ada 15 sampai 16 kitab di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Dan dia ketika dipakai, ditangkap oleh Tuhan, Rasul Paulus ini banyak sekali mengalami tekanan-tekanan hidup. Dia pernah kelaparan, dia pernah disiksa 40 kurang 1 kali cambukan. Apa maksudnya 40 kurang 1? Pada saat itu kalau orang yang ditahan dicambuk sampai 40 kali, di hari-hari mendatang dia tidak akan mendapat hukuman cambuk lagi. Karena sudah 40 kali. Tetapi saat itu Rasul Paulus 40 kurang 1. Artinya apa? Supaya besok-besok di kemudian hari dia bisa dicambuk lagi. Dia bisa dihukum cambuk lagi. Ini makna daripada 40 kurang 1. Itu hukum yang berlaku pada saat itu. Dia mengalami penderitaan.
dia mengalami kesusahan, dia pernah terapung-apung di atas laut. Dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus ini lebih banyak menderita sepanjang hidupnya ketika dia menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, aku lebih berbahagia di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Sebab ada kekuatan. Tatkala aku menderita bersama dengan Kristus, ada kekuatan Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Dan berbagai macam-macam kesusahan-kesusahan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu. Cukup kenyang, Rasul Paulus kenyang dengan penderitaan hidup yang dia alami ketika dia menjadi rasulnya Tuhan. Bahkan ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan ada dalam diri Rasul Paulus. Beberapa penafsiran mengatakan duri dalam daging itu adalah sakit mata. Mata Rasul Paulus ini bermasalah, kabur. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan, matanya buta dan akhirnya didoakan lalu sembuh dari kebutaan. Ini mungkin efek yang dialami oleh Rasul Paulus sehingga ada duri dalam daging yang selalu menggojlok diri Rasul Paulus sehingga dia seolah-olah tidak kuat menghadapi hidup ini. Tekanan. Saya sudah berdoa kepada Tuhan berkali-kali supaya duri dalam daging ini diambil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepada engkau. Biarlah duri dalam daging itu tinggal terus dalam dirimu. Supaya apa? Supaya engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Satu penderitaan yang begitu kompleks dalam diri Rasul Paulus. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masalah yang dihadapi dunia, Indonesia, anak-anak Tuhan, bahkan kita khususnya di tempat ini sangat kompleks. Saya bercerita kemarin kepada teman, dia bilang begini, Pak Simarmata, susah sekali saat ini berbisnis. Tidak ada yang goal bisnis saya. Harga pangan naik, kebutuhan-kebutuhan juga naik. Peraturan pemerintah sebenarnya mulai bulan ini diterapkan beli BBM di pom bensin harus pakai aplikasi barcode. Tapi katanya diundur dan akan dimulai bulan September kalau tidak salah. Begitu juga pembelian minyak goreng harus pakai aplikasi. Dan sebentar lagi pembelian LPG 3 kilo yang disubsidi oleh pemerintah juga mungkin pakai aplikasi. Semakin sulit. Dan ini memang menggenapi firman Tuhan. Semua akan masuk kepada aplikasi-aplikasi. Tidak ada lagi uang tunai. Ini akan masuk kepada masa antikris. Perdagangan dunia akan dikuasai oleh antikris.
Ini mempersulit khususnya kita anak-anak Tuhan. Ada banyak kesusahan-kesusahan saat ini. Ada banyak kesusahan-kesusahan. Dan Rasul Paulus juga sudah alami di zamannya pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus menghadapi segala kesusahan-kesusahan hidup ini. Dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Dan hari ini juga saya mau mengatakan kepada kita semua, segala perkara kita juga dapat menanggungnya karena Dia memberi kekuatan kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus selalu menolongku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaannya. Kita terus merendahkan diri di kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kekuatan ilahi itu memenuhi hati dan pikiran kita. Coba ditayangkan lagi ayat ini, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Dikatakan, segala perkara. Kita garis bawahi segala perkara. Segala perkara bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani ditulis dengan kalimat phanta. Garis bawahi segala perkara, bahasa Yunaninya phanta. Bukan minuman Fanta ya, Coca-Cola, Sprite, phanta. Phanta ini artinya menyatakan segala sesuatu. Segala sesuatu, baik itu perkara yang besar, baik itu perkara yang kecil, baik itu masalah yang besar dan masalah yang sedang dan masalah yang kecil, semuanya ini disebut phanta. Semua masalah. Mulai dari hal-hal yang cukup sepele. Kita tidak punya sabun, kita tidak punya odol, kita sakit gigi, kita sakit sariawan, kita mulai bersin-bersin, sampai ke penyakit yang besar yang menyangkutkan kanker. Begitu kita tidak punya uang kecil, sampai kepada uang yang besar, apapun masalahmu, segala-galanya. Ini yang disebut segala perkara. Segala-galanya. Mulai yang kecil sampai yang besar. Ini makna daripada kalimat ini.
kalimat berikutnya, dapat kutanggung. Dapat kutanggung. Kutanggung bahasa asli Alkitab Yunani ditulis dengan isko. Isko. Coba ya. Isko. Isko. Tadi Fanta. Ini isko. Isko ini artinya akan diberi kemampuan dari Tuhan. Baik itu kemampuan menanggung perkara yang kecil maupun menanggung perkara yang besar. Diberi kemampuan. Wes, diberi kemampuan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena ia baik dan setia, maka ia akan memberi kemampuan kepadamu untuk menanggungnya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Jadi pada pagi hari ini kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ini pernyataan Tuhan. Ini janji Tuhan. Dia akan memberi kekuatan. Saya sering ragu, saya sering bimbang, saya sering takut. Tapi kalau mulai saya cerna ayat ini, Tuhan akan memberi kemampuan rupanya. Kita tidak perlu takut lagi. Makanya ketika kita menanggung beban yang berat, katakan, aku sanggup menanggungnya karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Berbagai masalah, besar maupun kecil, kita akan mampu menanggungnya di dalam Dia. Di dalam bahasa Ibraninya N. Kalau bahasa Inggrisnya in, bahasa Ibraninya N. Di dalam. Artinya apa? Supaya kita dapat menanggung segala perkara dalam hidup ini, masalah berat apapun, kita harus di dalam Dia. Kita harus di dalam Yesus. Kalau kita di luar Yesus, kita tidak akan mampu menanggungnya. Harus di dalam Yesus. Harus di dalam Yesus. Di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Satu ayat. Pada pagi hari ini. Kita lihat. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam N. Dan aku di dalam Dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat berikutnya. Yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah opo wae, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Dia, di dalam Dia, kita akan diberi kekuatan dan kemampuan. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia, apapun yang kamu minta di dalam Dia akan diberikannya kepadamu. Haleluya. Katakan amin. Akan diberikan. Apa masalahmu? Apa problemamu? Apa pergumulanmu hari ini? Apa? Keuangan, rumah tangga, suami, istri, anak, keluarga. Apapun itu. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan pagi hari ini. Jika kamu ada di dalam Dia, mintalah. Maka engkau akan menerimanya. Kita akan menerimanya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari. Supaya kita bisa kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Kita harus berserah penuh dan mengandalkan Tuhan. Dalam setiap masalah kehidupan kita. Yakini bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada. Semua bisa diselesaikan. Dan yakini Tuhan yang mengatur hidupmu. Dia akan memberikan hikmat dan kekuatan kepadamu dalam menghadapi hidup ini. Maka Dia yang akan memelihara hidupmu sampai seumur hidupmu. Luar biasa firman Tuhan ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bikin dulu teksnya. Saya lupa teksnya. Taruh firman ini di hati kita pagi hari ini. Taruh firman Tuhan ini. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin Bapak Ibu. Dia setia. Sekalipun mungkin kita ada banyak dosa, kesalahan, kealpaan. Baik itu di hari-hari yang lalu atau hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku akan berjalan seturut dengan firman-Mu. Bantu aku Tuhan untuk melewati hidup ini. Persoalan hidup ini. Masalah hidup ini. Pekerjaanku, ekonomiku, sekolahku, kuliahku, orang tuaku. Semuanya Tuhan tolong. Dia setia. Sejauh timur dari barat, Dia membuang segala dosa dan pelanggaran kita. Dan tidak pernah mengingat lagi. Amin Bapak Ibu. Haleluya.
Tuhan menolong kita pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi, kita kuat di dalam Tuhan. Kuat. Dia akan menolong kita. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Seperti pujian kita tadi. Dia Bapa yang sangat peduli kepada kita. Katakan dalam doamu, Tuhan, ini aku, ini hidupku. Pulihkan aku Tuhan, Engkau baik. Maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dibarengi dengan komitmen yang kuat di dalam hati. Aku akan melakukan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Biarlah firman Tuhan ini yang cukup sederhana menjadi kekuatan bagi kita, memberi penghiburan seperti Rasul Paulus. Pada akhirnya Rasul Paulus mengakhiri pertandingan imannya dengan kepala dipenggal pada kekaisaran Nero. Rasul Paulus dia letakkan kepalanya di atas palungan. Dan ada algojo yang siap memenggal kepala Rasul Paulus. Tetapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kepalanya dipenggal dan dia masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini supaya kita tidak takut lagi. Supaya kita tidak cemas lagi, tidak ragu lagi. Saya memahami ada banyak persoalan, masalah yang kita hadapi saat ini. Saya mengerti. Dan Tuhan lebih mengerti lagi. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita. Amin. Katakan, Tuhan akan menolongku. Katakan dalam hatimu, Tuhan akan menolongku. Katakan, Tuhan akan menolongku. Dalam segala perkara. Engkau akan diberkati. Engkau akan berhasil. Engkau akan melalui semuanya ini dengan baik. Bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemain musik.